Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru ingin memberikan materi mengenai perubahan energi. Anak-anak tentu sudah tahu ya apa itu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Nah, kemarin benda yang menghasilkan energi kita sebut sebagai sumber energi. Contohnya ada matahari, ada air, angin. Ya, seperti itu ya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perubahan energi. Anak-anak sudah tahu ada bermacam-macam energi, antara lain energi panas, energi cahaya, bunyi, gerak, listrik, dan energi kimia. Kemarin anak-anak sudah tahu contohnya energi panas itu dihasilkan oleh benda apa, energi cahaya dihasilkan oleh benda apa, sampai kimia juga udah tahu ya. Nah, masing-masing energi itu dapat berubah menjadi energi lainnya. Misalnya listrik menjadi panas, misalnya listrik menjadi cahaya, atau kimia menjadi cahaya. Tetapi tidak semua energi bisa berubah. Misalnya energi kimia kalau diubah menjadi energi bunyi, ya bisa sih, tapi nanti alatnya akan semakin rumit. Nah, perubahan energi ini dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan atau membantu kegiatan manusia. Nah, energi-energi tersebut dapat mengalami perubahan bergantung pada alat yang dapat mengubah energi tersebut. Benda-benda di sekitar kalian itu dapat mengubah energi, tanpa kalian sadari. Nah, contohnya seperti apa? Kita pelajari perubahan energi. Ada 6 macam. Yang pertama yaitu listrik menjadi panas. Tentu kalian tahu ya, energi listrik menjadi panas itu contohnya apa? Ya, benar sekali. Ada magicom, ada setrika, ada oven listrik, ada kompor listrik ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, energi listrik menjadi gerak. Listrik menjadi gerak ini terjadi pada benda, contohnya kipas angin, AC, blender. AC-nya yang gerak-gerak itu ya nak, yang penutupnya itu bisa bergerak-gerak itu juga karena adanya listrik. Kemudian yang ketiga ada energi kimia menjadi energi panas. Contohnya kompor. Nah, energi kimia kemarin kan contohnya ada aki, kemudian minyak tanah, kemudian ada bensin ya, seperti itu ya. Kemudian ada makanan. Nah, di sini kimia menjadi panas contohnya adalah kompor, baik kompor minyak tanah maupun kompor gas. Kemudian yang keempat adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya ketika kentongan dipukul akan terdengar bunyi, itu berasal dari gerakan manusia, kemudian akan menghasilkan bunyi. Sama dengan drum dan juga dengan gitar. Yang kelima adalah energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya aliran air yang akan menghasilkan listrik melalui alat yang bernama kincir air. Kemudian ada energi angin juga ya, gerak menjadi listrik. Kemudian yang keenam ada energi kimia menjadi cahaya. Contohnya HP. HP ini ada baterainya ya. Nah, baterai itu di dalamnya ada zat-zat kimia atau senyawa-senyawa kimia yang menghasilkan daya sehingga dia bisa bercahaya. Seperti juga senter yang pakai baterai dan juga laptop. Nah, ada banyak sekali benda-benda lain yang dapat mengubah energi. Coba kalian perhatikan ya di sekitar kalian. Selain 6 perubahan ini, ada apa lagi perubahan yang kalian temukan dari benda-benda di sekitar kalian? Nah, nanti kalian bisa pelajari sendiri ya nak. Selanjutnya, ini tentang kemarin kita belajar mengenai PLTA dan PLTB ya. PLTA itu bagaimana cara kerjanya, kok dia bisa menghasilkan listrik. Nah, PLTA ini singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, alat yang digunakan adalah kincir air. Ada juga kalau angin nanti kincir angin ya nak. Nah, bagaimana bisa menghasilkan listrik? Nah, air di sungai atau waduk dialirkan menuju turbin. Kalau air yang tenang itu tidak bisa menghasilkan listrik karena dia tidak bergerak. Tetapi kalau air yang mengalir itu bisa bergerak.
Nah, turbin ini nanti akan menggerakkan generator. Ada semacam benda yang namanya generator. Nanti kalian bisa lihat di YouTube cara kerja PLTA, misalnya seperti itu ya. Nanti kalian akan lebih jelas. Kemudian setelah menggerakkan generator, generator itu akan menghasilkan listrik, dan listrik akan dialirkan menuju gardu-gardu listrik, tiang-tiang listrik itu ya, dan kemudian listrik dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti itu. Nah, untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, nah itu sama ya, namanya alatnya adalah kincir angin. Ada baling-balingnya ya, kalau kalian pernah lihat di buku juga ada yang halaman yang subtema 3 atau yang itu loh, nah, energi alternatif. Nanti kalian bisa dibuka ya bukunya ya. Nah, di sini angin berhembus dan menggerakkan baling-baling, namanya baling-baling. Kalau yang air tadi namanya turbin, kalau yang ini namanya baling-baling ya, karena angin ya. Kemudian baling-baling akan menggerakkan generator di dalam kincir angin. Jadi di belakang baling-baling itu ada yang namanya generator. Nah, generator inilah yang dapat menghasilkan listrik, dan listrik dialirkan melalui gardu-gardu listrik. Yang selanjutnya listrik akan dimanfaatkan untuk kegiatan manusia. Seperti itu. Ini untuk PLTA dan PLTB. Nah, selanjutnya lanjut di subtema 3 ya, ada energi alternatif. Apa sih energi alternatif itu? Energi alternatif dapat diartikan sebagai energi pengganti BBM atau bahan bakar minyak. Kenapa harus diganti? Nah, di sini energi di bumi itu kebutuhannya semakin tinggi. Karena apa? Karena banyak manusia, yang setiap detik itu ada kelahiran manusia. Ya, dan semakin banyak manusia, maka semakin banyak pula energi yang dihasilkan, yang diperlukan. Lalu kenapa? Nah, kenapa kok harus mengganti BBM? Nah, karena selama ini energi yang paling banyak digunakan adalah BBM. BBM itu yang dari itu ya, minyak bumi itu ya, minyak bumi. Itu karena semakin lama semakin banyak digali, maka persediaannya akan habis. Oleh karena itu diperlukan energi alternatif sebagai pengganti BBM. Nah, seperti itu. Contohnya apa energi alternatif itu? Energi alternatif contohnya adalah matahari. Dia bisa menghasilkan listrik melalui PLTS. Kemudian ada air, dia bisa menghasilkan listrik juga melalui PLTA. Kemudian ada angin, dia bisa menghasilkan listrik melalui PLTB. Selain itu, karena ini kan menghasilkan listrik ya nak. Nah, untuk bahan bakar bagaimana? Nah, bahan bakar ada juga yang namanya briket. Briket itu adalah bahan bakar yang terbuat dari bambu, batok kelapa, atau serbuk gergaji. Nah, di buku sudah ada cara membuat briket. Nanti anak-anak bisa mempelajari sendiri ya nak. Caranya bagaimana, terbuatnya dari apa, dan kalau ada waktu anak-anak bisa membuatnya sendiri, membuat briket. Nah, ini bisa untuk masak-masak nak, menggantikan gas. Kalau gasnya habis bisa pakai briket ya. Briket ini lebih tahan lama daripada menggunakan kayu bakar biasa, tapi memang cara pembuatannya sedikit lebih rumit ya, tapi bisa digunakan, bisa dipraktekkan. Yang terakhir adalah biogas. Mungkin ada energi alternatif lain yang baru dikembangkan tetapi belum banyak digunakan oleh manusia, oleh masyarakat. Nah, yang paling banyak digunakan itu adalah briket dan biogas ini. Biogas itu adalah bahan bakar yang terbuat dari gas atau gas dari kotoran hewan. Jadi ini membutuhkan pipa-pipa. Kalau ada kotoran hewan itu contohnya sapi ya nak. Nah, itu membutuhkan pipa-pipa untuk mengalirkan gas-gas tersebut. Ini juga ada di subtema 3 ya nak.
Silakan kalian nanti pelajari bagaimana kok biogas bisa menghasilkan listrik bahan bakar seperti gas biasa itu, Nak, ya. Nah, seperti itu. Lalu untuk kegiatan kalian hari ini yang harus kalian pelajari hari ini adalah yang pertama, perubahan energi apa yang terjadi pada lemari es atau kulkas. Kemudian yang kedua, apakah fungsi generator pada kincir angin dan kincir air. Dan yang ketiga, sebutkan 3 keunggulan biogas dibandingkan dengan BBM. Sekian materi yang dapat Bu Guru sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar anak-anak.